Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bangun Rohmadi, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 dari kampus UIN Universitas Surakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sekaligus praktek uji kinerja dalam mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMPIT Universitas Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum. Hei anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Akan belajar dengan baik. Allahumma amin. Sebelum kita mulai pembelajarannya, teman-teman sekalian, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Hari ini kalian telah berdoa, semoga akan mengawali pembelajaran dengan mudah dan akan berkah. Allahumma amin. Baik, teman-teman sekalian, hari ini nanti Ustaz akan menyampaikan lanjutkan pembelajarannya. Tetapi sebelum itu dimulai, maka Ustaz Bangun akan menyanyikan terkait dengan kehadiran dulu ya. Oke, nanti jawab seperti biasa, dijawab nama dan juga zikir kalimat-kalimat thayyibah yang favorit kalian. Oke. Oke, silakan atas nama Mbak Adelia Saiful. Iya, alhamdulillah. Mbak Aisyah Jihan Fatowi. Alhamdulillah. Asyifa Kenzi. Alhamdulillah. Ya, Aulia Husna. Masyaallah. Pak Iko Amani Uliduhan. Alhamdulillah. Ya. Oke, telah selesai kita mempresentasi ambilan kelas 9F. Alhamdulillah hadir semuanya. Oke, nah artinya nanti biar kalian semangat, ini kayaknya masih ini ya pembelajaran di waktu hari ini kalian butuh semangat, maka mohon izin kita semangat dulu ya. Boleh? Boleh. Silakan berdiri, silakan berdiri semangat. Ketemu lagi. Ya, ketemu lagi maka kita nyanyi dulu ya. Ya semangat pagi hari ini karena kita ketemu lagi di pelajaran PAI.
Nyanyi, ayo jumpa lagi. 1, 2, 3. Ayo. Tengok kanan, tengok kiri, berikan mata dinding. Sekali lagi dinding. Ayo kawan, jumpa lagi. Colek kanan, colek kiri, bertepuk tangan. Sekali lagi. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Jangan duduk. Oke ya. Nah, biar kita semangat belajarnya, kita semangat dalam mengabdi, karena ilmu yang kita pelajari sejak ini adalah untuk nanti membangun negara kita, maka kita nyanyi dulu ya, siap ya? Siap. Yang nggak hafal nanti kita tanyakan, yang sudah hafal alhamdulillah bisa dilantunkan dengan semangat. Oke? Nah. Oke. Lagunya adalah Satu Nusa, Satu bangsa. apa lagunya? Satu nusa, satu bangsa. Ya, silakan kita nyanyi bersama-sama. Satu nusa, satu bangsa, satu rasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, tepuk tangan. Masya Allah, ya luar biasa kita belajar itu nantinya akan menjadi semangat dalam mengabdi kepada nusa dan Bangsa apa bangsamu? Siapa bangsamu apa? Indonesia, Bangsamu apa? Indonesia, Merdeka. merdeka. Ya. Baik, kawan sekalian, jadi kita hari ini menjadi seorang murid ya di sekolah. Kita sedang melakukan kegiatan menuntut Ilmu. sebagaimana materi kemarin kita bagaimana mengupas ayat-ayat tentang belajar menuntut Ilmu. sebagaimana doa kalian, doa kita Robbi Zidni ya Allah tambahkanlah aku ilmu ya. Jadi doa kita kan setiap hari seperti itu, menambahkan ilmu. Makanya kemudian bagaimana nantinya kita menjadi seorang yang mencintai ilmu yang telah akan bermanfaat untuk nusa dan bangsa Indonesia. Baik. Nah, akan Ustadz Bangun sampaikan materi hari ini. Nanti silakan kalian tonton videonya. Siap? Siap. Sedang nonton video? Nah. Terima kasih. Oke. Ini bukan Quran, bukan buku doa-doa, bukan kitab kuning yang biasa dibaca di pesantren. Percaya atau tidak, buku ini dibaca oleh Galileo Galilei, Johannes Kepler, René Descartes sampai Leonardo da Vinci. Judul aslinya dalam bahasa Arab adalah Al-Manadir, tapi kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin menjadi Book of Optics. Ini adalah buku sains paling berpengaruh dalam sejarah sains di Eropa, bahkan seluruh dunia dalam bidang optik. Tanpa buku ini, mungkin sekarang tidak ada yang namanya kamera. Menariknya, buku ini usia
usianya lebih dari 1000 tahun, tapi sampai sekarang masih relevan. Amazing that we all around the world we talk about Newton as being the father of optics, and yet here we are 1,000 years ago. Siapa penulis buku ini? Orang Barat menyebutnya Al-Hazan, sebutan Latin untuk Al-Haytham. Ya, beliau adalah Ibnu Al-Haytham, seorang ilmuwan Muslim di abad ke-11, di mana ketika itu Islam sedang dalam masa keemasannya. Orang Barat menyebutnya the Islamic Golden Age. Allow me to introduce Ibn al-Haytham, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera. You invented the camera. Mungkin bagi kalian, Ibnu Al-Haytham bukan siapa-siapa. Bahkan banyak muslim yang tidak kenal beliau. Tapi di Eropa, beliau sangat terkenal. Disejajarkan dengan Galileo dan Newton. Karena beliau adalah peletak dasar ilmu tentang cahaya. Sehingga Ibnu Al-Haytham disebut sebagai the fathers of optics. Karena itu pada tahun 2015, UNESCO pernah mengadakan perayaan di International Year of Light untuk mengenang 1000 tahun karya Al-Haytham. I am pleased to partner with the international organization 1001 Inventions to launch the World of Ibn al-Haytham Global Campaign to promote light science for the benefit of all. A groundbreaking scientist from 1,000 years ago, the life and work of Ibn al-Haytham have never been as relevant as they are today. Salah satu temuan Ibnu Al-Haytham yang paling merevolusi pandangan sains dunia ketika itu adalah bagaimana beliau menjelaskan cara mata kita bekerja. Sebelum adanya beliau, para ilmuwan Yunani seperti Plato dan Euclid percaya bahwa mata mengeluarkan semacam sinar ke arah objek untuk bisa melihat. Hal itu kemudian dibantah oleh Ibnu Al-Haytham. Justru matalah yang menangkap pantulan cahaya sehingga kita bisa melihat. Bahkan beliau yang memetakan bagian-bagian mata yang berfungsi mengatur masuknya cahaya, seperti iris, pupil, kornea, dan retina. Temuan ini bukan sekedar teori. Ibnu Al-Haytham membuktikannya dengan eksperimen. Bahkan eksperimennya yang bisa dibilang cukup sederhana ketika itu menjadi dasar bagi penemuan kamera zaman sekarang, yang pada saat itu disebut kamera obscura. By the way, tahukah kalian kata kamera berasal dari bahasa Latin yang artinya ruangan, sedangkan obscura artinya gelap. Jadi kamera obscura artinya ruangan gelap. Dinamakan seperti itu karena Ibnu Al-Haytham melakukan eksperimennya di ruangan gelap saat beliau di penjara. Beliau di penjara karena penguasa Mesir pernah memanggilnya untuk mengatasi banjir sungai Nil. Namun usahanya dianggap gagal dan sang raja marah lalu menjarakannya. Tapi saat di penjara inilah justru jadi momen bersejarah bagi Ibnu Al-Haytham dan bagi perkembangan dunia sains modern. Salah satunya adalah penemuan kamera obscura. We have a beautiful view of a nice church outside the church. Why is this nice? Through this pinhole, I forget that this light will be able to capture an image of this church on this transparent screen. However, it's an important image as to Ibn Haytham explain and demonstrate. Identified with this eye. Oke, Anda sekalian, ini tadi sebuah video yang menjelaskan tentang ilmuwan Islam yang bernama siapa? Apa yang diciptakan Al-Haytham? Nah, tapi sebelum kamera kita nama dulu. Optik ya, oke. Nah, itu adalah satu bentuk kontribusi ilmuwan Islam dalam menciptakan, dalam mengembangkan ilmunya. Ya, jadi orang Islam belajar, tapi belajarnya itu ternyata bisa mengembangkan ilmu yang sangat jauh ya, yang sangat hebat ya, sehingga bisa terkenal, menguasai, membantu peradaban dunia sampai sekarang ini. Oke, nah sekarang apakah hanya Ibnu Haytham saja? Oh no, tidak ya. Ternyata masih ada ilmuwan lain. Oke, kita lihat tayangan materi saudara. Nah, jadi dalam Islam itu ada banyak ilmuwan yang telah berkontribusi terhadap kemajuan Islam itu sendiri maupun kemajuan dunia. Bahkan orang Barat pun mengakui. Oke, nah
belajar, ilmuwan ini sinau, tetapi ternyata sinaunya itu berimpact, ya, berdampak terhadap perubahan sampai sekarang ini. Oke, nah kita lihat siapa Al-Batani ini, ya. Dia adalah sosok bapak trigonometri. Ya. Ini nanti kalau kalian belajar matematika di level SMA itu ada namanya trigonometri, ya. Oke. Nah, ini kalau sekarang matematika itu menggunakan trigonometri, ternyata itu adalah berkat ilmuwan Islam yang disebut sebagai Al-Batani. Bahkan Al-Batani ini ternyata membantu menciptakan sebuah rumus untuk astronomi, penghitungan tahun bulan, ya. Tahun bulan dalam ini kan ada dua, Syamsiah dan koma. Ya. Kalau komanya itu tahun Hijriah, ya, Muharram. Kalau Syamsiah matahari, bulan Januari dan sampai Desember. Paham ya? Nah, meneruskan itu dengan rumus-rumus ini, masya Allah. Karyanya siapa? Oke. Nah, selanjutnya ada ilmuwan yang bernama Ibnu Sina. Siapa? Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini merupakan tokoh yang dikenal dengan istilah Avicenna. Siapa? Avicenna. Nah, Avicenna ini merupakan seorang ilmuwan Islam terkenal dengan ahli kedokteran. Nah, apa kontribusinya Ibnu Sina ini? Nah, ternyata semangat belajarnya, ya, beliau kan menghafal Al-Quran, menghafal buku, bahkan kemudian belajar kepada guru ulama. Semangat belajarnya itu anak sekalian bahkan bisa menulis buku. Ada berapa buku di sini? 450. Siapa tokoh sekarang ini yang bisa membuat buku sampai 450 buku judul dan sampai sekarang dipakai, gitu kan? Nah, ini kita belajar pada Ibnu Sina, ya. Nah, maka kemudian beliau ini punya kelebihan ilmu, tadi kedokteran, bahkan filosof, seorang filosof, ya. Kalau kalian tahu yang namanya Stoik itu ilmu filsafat, ya. Yunani itu ya, Stoikisme, ya. Nanti di apa? Itu di Gramedia ada bukunya itu. Nah, itu tentang filsafat, ya. Ada filsafatnya, oke? Nah, filsafat itu digunakan untuk merumuskan sesuatu ilmu, ya. Misalkan ilmu membuat kotak ini filsafat, Mbak. Kotaknya seberapa adanya filsafat. Terus Ibnu Sina, siapa lagi? Ibnu Battuta, ya. Ada lagi yang namanya nanti Al-Khawarizmi dan sebagainya. Nah, sekarang Ustaz Damon nanti akan menyampaikan detail-detailnya. Silakan nanti dipelajari. Kemudian kira-kira ilmu yang dulu ditemukan oleh para ilmuwan itu kira-kira sampai sekarang ini masih nggak dipakai, ya enggak? Ibnu Battuta, kemudian Ibnu Sina, Haytham dan sebagainya tadi, kira-kira sampai sekarang masih nggak dipelajari, oke ya? Nah, sekarang akan saya bagi kelompok, ya, akan saya bagi kelompok. Nah, silakan nanti kalian bisa apa namanya itu dipelajari, ya. Saya lagi ya kelompoknya, kelompok ya. Karya ini ada kelompoknya. Kelompok ada kelompok Al-Khawarizmi, ada kelompok Ibnu Sina, kelompok Al-Haytham, ya. Kemudian ada kelompok Al-Batani, mana Batani? Itu ya. Nah, terus ini Ibnu Battuta, ya. Dan berapa kelompok? 5. Kelompok siapa? Al-Khawarizmi, angkat tangan, 4 orang. Oke, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina 4 orang, ya. Oke, nah sekarang bagi supaya mana kelompoknya Ibnu Battuta? Ini Al-Batani, mana Al-Batani? Silakan. Oke, kemudian ada kelompok Ibnu Sina,
Ini, oke. Silakan ada kelompoknya. Akawar di sini, bagi akawar di sini, ya. Hitam ini. Ya, oke. Nah, ini saya berikan lembar dari. Oke. Lembar adanya. Maka bagi. Nah, betul. Oke. Nah, nanti kalian mempelajari tentang ilmuwan, ya. Ditulis nama ilmuwannya, bidang ilmunya apa, karyanya apa, dan pengaruhnya apa, ya. Kemudian nilai-nilai apa yang dipelajari. Nah, itu ya. Jadi nanti kalian buat semacam tulisan, boleh nanti digambar juga boleh. Bagaimana karya mereka itu berdampak sampai sekarang. Paham, Mbak? 1, 2, 3 paham? Silakan dikerjakan, ya, dibaca, dipelajari, dan didiskusikan, ya. Silakan. Kasih deh. Ayo semangat kalian, ya. Semangat. Apa? Mempresentasikan ya. Kita mulai presentasinya dari Ibnu Battuta. Silakan dibawa orang ke depan untuk mempresentasikan inspirasi dari Ibnu Battuta. Silakan maju ke depan. Ya, 2 orang untuk maju silakan. Silakan bagi kakak. Gak apa-apa? Ya, oke, silakan maju. Nah, ya, silakan Mbak maju. Ya, gak apa-apa. Dua orang. Siapa? Itu nantinya nanti kita. Ya, yang bicara siapa? Ya, oke. Nanti Pak, kelompoknya apa, namanya siapa? Ini. Masih lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1, saya Aam dan saya Rosia akan mempresentasikan hasil analisis kami. Kita tadi dapat giliran untuk ilmuwan yang bernama Ibnu Battuta. Kita membahas itu dan kita mendapatkan hasil karya Google Map. Google Map menginspirasi manusia untuk berjelajah dan Google Map terinspirasi dari Ibnu Battuta untuk membuat Google Map.
Terima kasih. Oke, selanjutnya kita presentasi yang lain. Oke, ada yang tanya terkait dengan itu data? Data ya. Oke, nah sekarang saya akan menyimpulkan materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita akan pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk kalian bisa semakin mencintai ilmu, mencintai karya Islam, sehingga nanti kita semua akan menjadi orang yang bahagia. Orang bahagia mau? Kita nyanyi ya, nyanyi ya. Oke, kita nyanyi dulu. Oke ya, biar kita bahagia, ilmunya bermanfaat, kita nyanyi dulu. 1, 2, 3. Hari ini aku bahagia, besok aku bahagia, lusa aku bahagia, selamanya aku bahagia. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Hari ini aku bahagia, besok aku bahagia, lusa aku bahagia, selamanya aku bahagia. Oke, terima kasih atas kalian. Berarti belajar hari ini bisa bermanfaat ya. Kalian bisa meneladani ilmuwan Islam. Allahumma amin. Mari kita bertemu hari dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, bahagia selalu ya, ceria selalu, sehat selalu ya, nasibnya berkah menikah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.